Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yenahu, jurusan Tarbiyah Prodi PAI semester 4. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip kerajinan bahan keras. Oke, kita masuk di poin A, prinsip kerajinan bahan keras. Jadi di prinsip kerajinan bahan keras ini kita akan membahas 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama, 1, keunikan bahan kerajinan, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Oke, baik, kita masuk di poin 1, yaitu keunikan bahan kerajinan. Jadi bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan yaitu dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang perajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Beragam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan seperti bahan lunak, bahan limbah dan yang sekarang dipelajari yaitu bahan keras. Beragam pula teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan, juga sesuai fungsi dari kerajinan yang dibuat. Teknik pengejaran sebuah kerajinan diperoleh oleh alat yang dipakai. Sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah produksi kerajinan. Kita harus mengenal berbagai teknik dan alat yang digunakan sesuai dengan bahan dasar yang digunakan. Kekayaan bahan dan alat produksi ini membuat hasil produk kerajinan Indonesia menjadi sangat bervariasi. Oke, selanjutnya masuk di poin 2, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Jadi, banyaknya bentuk produk kerajinan tidak terlepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindakan cipta karsa. Jadi, apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh pencipta kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita proses berdasarkan peroleh berkarya ini dapat kita pilih sebagai berikut. 1. Produk dengan nilai fungsional. 2. Produk dengan nilai informatif. 3. Produk dengan nilai simbolik. Dan 4. Produk dengan nilai prestise atau wibawa. Oke, kita masuk di poin 3, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologis serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Produk kerajinan ini mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebagai perencanaan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Faktor teknis, 2. Faktor ekonomis, 3. Faktor ergonomis, 4. Faktor sains dan teknologi, 5. Faktor estetika, dan yang terakhir itu 6. Faktor kondisi lingkungan. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.